Pasalnya dia sudah mengaku kebingungan mencari dana untuk biaya perawatan anaknya itu. Sang suami, Madiasa, hanya berprofesi sebagai tukang ojek yang tak memiliki pendapatan secara tetap setiap harinya. Ya Allah, kesiannya. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten, jangan lupa usul hindi ya. Nah, ramuan herbal luar biasa yang insya Allah bisa membantu tubuh kita untuk meningkatkan natural immunity tubuh kita untuk melawan segala macam infeksi dari luar, dan insya Allah yang sakit dari kita itu menjadi sakit, menghapus dosa, menambah pahala, dan yang sehat insya Allah jadi sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masuk ke konten gua kali ini adalah tentang ada sebuah berita ya, judul dari Detik News. Dari Detik News, pelajar di Pandeglang panas tinggi tak bisa makan usai vaksinasi, ya, mincinisasi. Ini di-upload Selasa 14 Desember 2021. Nah, ini kan lagi rame ini sekarang micin untuk anak, ya. Luar biasa. Micin untuk anak. Apakah anak itu perlu? Itu perlu kita pertanyakan itu, karena kami juga memiliki jurnal-jurnal ya yang mengatakan bahwasanya anak nggak perlu dimicin. Ini kok kenapa sampai ke anak-anak? Bahkan untuk tingkat keseluruhan aja ya, penyakit yang disebut copet ini ya, itu tingkat kesembuhannya tinggi banget. Di Jepang itu 99% itu, kata dokter Indro. Ya, untuk sesuatu yang tingkat kesembuhannya tinggi, itu it's not a pandemic gitu. Dan ini akhirnya kalau ada yang begini, siapa yang tanggung jawab? Seorang pelajar di Pandeglang, Banten dilaporkan mengalami efek berkepanjangan usai menerima suntikan michinisasi copet 19. Pelajar tersebut mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi, bahkan tak bisa menerima asupan makanan sejak dimichinisasi 2 bulan lalu. Nah itu efek samping itu kalau udah masuk dalam tubuh itu bukan 3 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, seumur hidup. Yang sekarang alhamdulillah sehat, ya alhamdulillah sehat. Bukan berarti nggak ada yang lain, makanya stop mandatori. Jangan maksa gitu. Jangan jadi wajib. Itu yang salah. Apalagi kalau ini masih uji coba. Masa anak-anak kita mau diuji coba? Masa rakyat Indonesia mau diuji cobakan? Informasi yang diperoleh, pelajar tersebut bernama Yopa Aljabar, umur 15 tahun. Warga Pagelaran, Pandeglang, yang kini duduk di kelas 3 SMP itu sudah 2 bulan hanya bisa berbaring lemas di rumahnya. Yopa bahkan tak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya lantaran kondisi tubuhnya tak kunjung membaik. Nah itu orang tua. Nah, saya kalau nggak micin anak saya nggak sekolah. Sekarang sekolah nggak lu anak lu? Jaga anak kalian. Sekolah nggak kalau begini? Sekolah nggak anak lu? Nggak juga. Walaupun gue yakin ini micinnya nggak disalahin. Nggak salah. Tujuannya micin supaya apa? Supaya bisa sekolah. Ternyata nggak sekolah juga. Orang tua. Gue ini belum dikasih anak biologis sama Allah. Jadi gue tahu rasanya kepingin punya anak itu tahu.
Ini kalian udah dikasih sama Allah, jagalah. Kondisi Yopa bisa terlihat dalam foto yang dibagikan oleh ibunya Titin Nurhayati. Sambil mengenakan baju oranye, tubuh Yopa yang sudah ringkih hanya bisa berbaring di atas kasurnya. Ibu Yopa, Titin pun sudah mengizinkan foto anaknya itu untuk diterbitkan di media. Ya, itu fotonya ya. Ya Bu Titin, guru-gurunya mana tuh? Guru-gurunya mana? Oh iya, saya bukan tanggung jawab saya ini. Saya kan cuma menjalankan perintah. Semua menjalankan perintah. Ya Pak, betul. Itu betul anak saya. Itu kejadiannya setelah dimicin. Anak saya pas pulang ke rumah badannya panas, kata Titin saat berbincang dengan Detikcom via telepon Selasa 14 Desember 2021. Guys ya, gue nyebut micin itu lu tahu artinya apa ya? Ya kan, copet lu tahu artinya apa? Karena memang kudu begitu. Kalau enggak kita dibungkam lagi, nggak bisa dah tuh. Titin bercerita semuanya bermula saat anaknya ikut gebiar micinisasi 2 bulan lalu di balai desa di wilayah Pagelaran, Pandeglang. Saat ikut micin, sang ibu memastikan jika anaknya dalam kondisi sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Tuh, sehat, nggak memiliki riwayat penyakit apapun. Nah, sehat kok dimicin ngopi. Terus siapa yang tanggung jawab? Siapa? Namun sepulangnya dari gebiar micin, Yopa tiba-tiba mengalami demam hingga suhu tubuhnya menjadi tinggi. Awalnya Titin mengira anaknya itu mengalami demam biasa, selayaknya orang yang sudah mendapatkan suntikan micinisasi copet. Tadinya ngira biasa aja, makanya saya kasih obat dari warung paracetamol, Pak, supaya panasnya turun. Tapi udah 4 hari anak saya nggak sembuh-sembuh. Ya terus, yalah, paksain aja nggak apa-apa. Terima aja, terima aja. Bagus kok, bagus. Bagus. Micin itu bagus. Terima aja, iya. Nurut aja, ya, supaya bisa sekolah. Nanti habis di micin itu bisa sekolah, bisa pinter. Ya, mendadak nilainya pinter gitu ya, langsung habis dimicin mendadak matematikanya 9, semua pelajarannya 9, terus jadi jenius dia, nggak sakit. Ini yang salah bukan micinnya, bukan. Karena kondisi tersebut, Titin akhirnya membawa anaknya itu kembali ke Puskesmas Pagelaran untuk melaporkan kondisi Yopa. Namun kata Titin, perawat di puskesmas yang menangani Yopa menegaskan jika gejala yang dialami anaknya itu bukan karena efek samping micin. Pasti disangkal. Udah begitu. Pasti disangkal. Sudahlah. Pasti. Pasti disangkal. Waktu itu saya nggak mau nggak mau banyak komentar, soalnya saya pengennya anak saya cepat sembuh lagi. Iya Bu, semua pengen anaknya sehat, makanya Bu belajar, makanya jaga tuh anak. Ya orang tua jaga tuh anak, jaga. Kalau udah begini, akhirnya dikasih obat sama orang puskesmas, saya juga langsung pulang lagi ke rumah. Ucapnya, inilah bangsa gue, keren. Terima aja, nggak apa-apa. Yang sakit kan anakmu. Itu orang puskesmas kira-kira habis ngasih obat kepikiran anak lu nggak? Enggak lah, pokoknya ngasih. Oh sukses, berapa tadi? Berapa yang dimicin? Sekian. Kita dapat komisi nggak? Gitu ya. Kita dapat komisi nggak? Namun ternyata setelah melaporkan hal itu ke puskesmas, kondisi Yopa malah tak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Tubuh Yopa malah makin memburuk hingga semakin kurus lantaran tak bisa menerima asupan makanan apapun ke dalam tubuhnya. Tak bisa makan, nggak bisa masukkan makanan sama sekali. Titin baru mendapat informasi jika sang anak sebelum dimicin belum memakan makanan apapun dari rumah. Ditambah tensi darah anaknya saat itu belum dimicin juga rendah. Anak saya lagi sekolah, dia memang belum sarapan pas mau dimicin.
Terus pas saya tanya anak saya ini tensi darahnya 90, katanya pas ikut micin itu. Kan yang tensi berarti petugas. Kenapa petugas itu masih nyikat? Masih ngejep? Petugasnya itu yang salah. Nggak mungkin dong anak umur 15 tahun tensi sendiri. Tuh petugas tuh. Ini, wah ya petugasnya itu. Tapi kan kenapa masih aja dimicin? Harusnya kalau memang nggak boleh, jangan dulu dimicin ungkapnya. Nah itu, baru tahu kalian. Baru tahu kalian sama petugas tuh. Terus kita nggak boleh musuhin petugas gitu. Nggak boleh negatif sama petugas. Yang begini gimana coba? Udah tahu tensinya rendah, dijep aja. Gara-gara apa itu? Dikejar target lu? Apa dikejar target lu? Hah? Siapa yang neken petugas? Woi petugas. 2 bulan berlalu, sang anak kini hanya bisa berbaring di rumah lantaran kondisinya yang masih belum juga membaik. Bahkan untuk makan saja Titin terpaksa harus menyiapkan bubur khusus bayi supaya anaknya bisa menerima asupan makanan. Tuh gimana tuh? Tuh gimana? Ya, sikat aja anak-anak. Nah, tuh. Pak Jokowi mewajibkan, ya Pak Anies juga sama aja. Ini aja untuk anak, jaga anak kalian. Jaga, kalau ada apa-apa, tuh Pak Jokowi sama Pak Anies kira-kira gimana ya? Kalau minum masih bisa, tapi makan sama sekali nggak bisa, dimuntahin lagi. Dia nggak mau makan nasi, bubur juga nggak mau, sampai dibuatin bubur sun sama saya, itu dia baru mau makan. Itu juga paling 3 sendok doang bisa makannya Pak, ucapnya. Oh, sekarang anak saya nggak sekolah-sekolah udah hampir 2 bulan, teman-temannya mah sekarang ulangan, tapi anak saya nggak ikut ulangan tambahnya. Makanya jangan diwajib-wajibkan Pak, tolong jangan diwajib-wajibkan. Kesian rakyat kalian Pak. Kalau udah begini siapa yang, Ibu Titin dan orang tua tuh jaga tuh anak, jaga. Kini Titin berharap agar anaknya bisa mendapat perawatan supaya segera sembuh seperti sedia kala. Pasalnya dia sudah mengaku kebingungan mencari dana untuk biaya perawatan anaknya itu. Hah? Dibantu itu tuh puskesmas mana itu? Yang nyuntik itu petugas siapa itu yang pensi darah itu? Siapa itu? Mau nggak tanggung jawab lo? Pasalnya dia sudah mengaku kebingungan mencari dana untuk biaya perawatan anaknya itu. Sang suami, Madiasa, hanya berprofesi sebagai tukang ojek yang tak memiliki pendapatan secara tetap setiap harinya. Ya Allah, kesiannya. Pengennya bisa cepat sembuh lagi, Pak. Ya, semua pengen begitu, Bu. Makanya jaga tuh anak. Yang anak sehat dikasih sakit. Dari yang tadinya sehat bisa jadi sehat lagi. Saya nggak punya BPJS, suami juga cuma tukang ojek. Sekarang udah 3 minggu suami juga ikutan sakit. Harapnya dah mau diapain ini rakyat, mau diapain rakyat Indonesia ini, mau diapain. Makanya saya mohon Pak, anak saya cepat ditangani biar dia bisa sembuh kayak semula lagi. Imbunya dikonfirmasi terpisah, Kepala Puskesmas Pagelaran Yayan Madiana mengaku baru mengetahui soal informasi tersebut. Kok baru tahu Bapak? Setelah diangkat di media. Gimana ceritanya Pak? Nggak diawasi itu Pak, yang habis dimicin. Bapak jadi kepala puskesmas, cuma bisa nyuruh-nyuruh wajib-wajib aja, Pak. Yayan Madiana. Ia pun memastikan akan segera menerjunkan timnya untuk menangani warga yang diduga mengalami efek setelah dimicin. Nah gitu, kerja cepat, jangan tunggu dia diangkat di media, baru. Itu nyawa orang, woi puskesmas, Pak Yayan. Sementara ini saya belum bisa menyimpulkan apakah ini karena efek micin atau tidak. Ya jelas enggak lah, udah berapa banyak ya. Nggak bisa menyimpulkan, atau bilang aja kalau enggak, gitu ya. Tapi saya udah dapat laporannya dan sekarang kita akan menunjukkan petugas kita ke sana untuk ditindaklanjut pungkasnya. Ya alhamdulillah, bagus kalau begitu, mestinya dari awal. Mestinya diawasi itu. Jangan cuman kalau giliran wajib aja lu cepat kerjanya. Giliran ada efek samping kalian begini, nunggu 2 bulan anak orang. Pemkab Pandeglang langsung turun tangan menangani kejadian tersebut. Pelajar tersebut sudah dirujuk ke rumah sakit. Ya, sudah kami tangani.
Rencananya yang bersangkutan akan kami rujuk ke RSUD Pandeglang, kata Koordinator Tim Komunikasi Satgas Penanganan Copet 19 Pandeglang, Nandar Subtandar kepada Detikcom via telepon Selasa 14 Desember. Nah tuh, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan itu 59 hari, 60 hari ya, minimal 60 hari. Namun Satgas belum bisa menyimpulkan penyebab mengapa pelajar ini mengalami demam tinggi setelah dimicin. Pasalnya, kata Nandar, Satgas perlu mengobservasi dan mendiagnosis rekam jejak kesehatan pelajar itu terlebih dahulu. Iya, diagnosis dah. Karena gue tahu dia udah banyak kejadian micin nggak salah. Micin nggak salah. Micin itu tetesan embun dari surga. Yang kalau ada apa-apa yang salah manusianya. Gitu ya. Orang tua jaga anak kalian. Sampai sekarang memang kami belum bisa menyimpulkan apakah ini karena efek micin atau tidak, dan apakah ada hal yang menjadi keteledoran tim micin pada saat di lapangan. Kami perlu observasi sama mendiagnosis terlebih dahulu untuk memastikannya, ungkapnya. Iya, setelah 2 bulan ya Pak ya, 2 bulan nyawa anak orang begitu Pak ya. Keren loh Bapak ini. Tapi yang jelas Satgas sudah menginstruksikan PKM, Puskesmas, dan Kecamatan supaya segera menangani kejadian ini. Bila memang diperlukan, malam ini juga harus segera dirujuk ke rumah sakit pungkasnya. Keren. Nah, yang begini kejadiannya, ini yang diangkat di media, yang nggak diangkat berapa banyak. Makanya tolong para pejabat, tolong stop ini pemaksaan. Biarkan orang secara sukarela gitu, bukan dipaksa-paksa, secara sukarela. Karena tingkat kesembuhan yang dikatakan pandemi ini di Jepang aja 99%, di Indonesia ini 97% mungkin. Ya, tingkat kesembuhannya tinggi, nggak perlu dipaksa untuk ini, nggak perlu. Itu by data and fakta, ada jurnalnya. Kenapa harus dipaksa-paksa sampai ke anak? Apalagi anak ini, aduh, imunitas alaminya tuh kuat dia. Imunitas alami anak itu kuat. Nggak semua, aduh, adalah. Ini buat orang tua aja deh ya. Gue ngomongin pejabatnya, pokoknya kalau pejabatnya begitu deh ya. Begitu deh tuh, observasi apa semuanya, 2 bulan nunggunya ya. Begitu pejabat dah. Ini buat orang tua, buat kalian orang tua, yang dikasih anak sama Allah, jaga anak kalian, jaga anak kalian. Udah, itu aja gue. Jadi gemes gue ngeliat berita yang begini. Minta maaf gue kalau ada salah. Minta maaf. Ya, gue harus kebawa emosional gue. Tapi alhamdulillah emosional boleh, tapi jangan sampai tak ada caci maki, jangan ada menuduh, jangan ada jangan ada caci maki pokoknya, jangan ada hate speech, jangan menuduh, jangan menyebar hoax. Kita bermedia sosial yang cerdas, kita negara hukum, kita berhak menyampaikan kebenaran, kita berhak emosional karena kita manusia. Kalau melihat begini nggak emosional itu kayak hewan sudah kita nih. Bahkan ada yang melihat begini ketawa-ketawa. Enggak. Kita harus tegas tapi dengan cerdas. Tegas yang cerdas. Udah, itu aja, gue minta maaf kalau ada salah ya. Sebarin video ini deh, insya Allah jadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa lina ya wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.